Haleluya, 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 haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Natanael dan Filipus menanti-nantikan Yesus dan mencari Yesus. Karena itu, ketika menemukan, Filipus langsung mewartakannya kepada Natanael. "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat." Yang menemukan adalah yang mencari. Yesus mengatakan, "Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Mintalah, maka engkau akan diberi." Untuk beriman kepada Yesus, perlu memohon rahmat iman. Untuk bisa percaya kepada Yesus, perlu mencari bagaimana bisa bertumbuh dalam iman. Dan perlu mengusahakan, karena ketika kita berusaha, Tuhan akan menemukan jalan. Benarkah kita berusaha mengenal Yesus lebih dalam? Benarkah kita sungguh-sungguh mencari Yesus? Benarkah kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita? Benarkah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita? Kalau kita mencari, kita pasti menemukan. Kalau kita berusaha, pasti bisa melihat di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan karena itu kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dihibur, kita ditemani. Seringkali kita tidak sungguh-sungguh merindukan, tidak sungguh-sungguh mencari, tidak sungguh-sungguh percaya. Apabila kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa meminta kepada pohon untuk berpindah tempat ke tempat yang lain. Sebagai lambang betapa kuasanya iman itu. Dan Natanael adalah pribadi yang sungguh percaya dengan hal-hal yang sangat sederhana.
Bahkan ketika Yesus mengatakan, sebelum engkau menemui aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Dan Natanael percaya. Kualitas yang sangat baik dari pihak kita adalah mempercayai. Karena mempercayai itu pertama-tama bukan karena bukti, tapi sungguh-sungguh tindakan mengasihi, mempercayakan diri, memberikan diri sepenuhnya, menganggap yang kita percayai sebagai sesuatu yang lebih besar, lebih mulia. Kalau karena bukti-bukti itu bukan percaya dan tidak perlu percaya. Justru iman menjadi bukti dan dasar dari apa yang tidak kita lihat. Kalau sudah terbukti, untuk apa lagi perlu iman? 2 tambah 2 tidak perlu iman, sudah pasti terbukti 4. Karena itu kualitas percaya adalah kualitas rohani. Kepercayaan tidak sama dengan argumentasi rasional dengan segala bukti-buktinya. Tidak, lebih dalam dari itu. Dan Natanael punya hal itu. Sering justru kita sebaliknya, tidak mempercayai tapi berprasangka. Oh, dia begini, dia begitu, pasti dia begini. Yang percaya justru tidak, sebaliknya. Meskipun dia begini dan begitu, tapi saya percaya. Dia tidak. Itulah iman. Itulah kepercayaan. Mempercayai, berprasangka positif. Dan Natanael mempunyai kualitas itu. Karena itu dia dipuji oleh Tuhan. Natanael adalah salah satu rasul dari 12 rasul yang dipuji oleh Tuhan secara langsung. Inilah Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apa yang dikatakan, itulah yang ada di hatinya. Apa yang ada di hatinya, itulah yang terungkap dari kata-kata dan perbuatannya. Dan itu adalah dasar yang baik. Tanah yang subur untuk bertumbuh dan berkembangnya iman. Kualitas iman didasarkan kepada ketulusan, kepastian, kesederhanaan dalam berpikir, mempercayakan diri, dan mengandalkan Tuhan. Maka mari kita belajar dari rasul besar ini, mempunyai hati dan pikiran yang lurus, yang penuh dengan kepercayaan. Kita menanti-nantikan dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Kita pasti akan melihat dan menemukannya. Tuhan yang bertindak secara nyata dalam hidup kita. Kelihatan dan jelas sekali. Tuhan itu sungguh hadir menemani kita. Kalau kita membuka mata hati kita, kita pasti melihat dan menemukannya. So obvious, bahkan sangat jelas. Bukan kabur, tetapi sangat nyata Tuhan hidup, menemani, dan berkarya di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah percaya, menemukan Tuhan dalam hidup kita, kita menemukan sukacita. Karena Tuhan akan selalu beserta kita, menemani kita, dan bertindak menyelamatkan kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami bisa percaya seperti Natanael dan sungguh-sungguh mencari, mengusahakan untuk bertemu dan menemukan Engkau di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menemukannya, kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena Engkau sungguh hadir dalam hidup kami, hadir untuk menemani dan menyelamatkan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.